Karena yang tahu warga itu Pak RT. Tetapi kadang-kadang Pak RT ketika mengajukannya itu ternyata ada yang punya motor 2. Kemudian ternyata ada yang lebih membutuhkan daripada dia. Yang seperti itu maka panitia zakat dengan musyawarah bersama, bukan satu orang tapi musyawarah bersama, itu berhak untuk mencoretnya. Itu hanya pengajuan dari Pak RT. Kalau janda? Tidak ada asnaf janda, yang ada miskin. Kalau jandanya miskin, walaupun dia tidak janda asal miskin, itu tetap dapat. Dan janda tidak berhak menerima zakat. Umpamanya jandanya Pak Zulkifli. Bapak mau berzakat sama jandanya Pak Zulkifli pasti ditolak. Karena apa? Karena yang Bapak sampaikan berikan zakat kepadanya itu lebih banyak dia duitnya. Jadi bukan jandanya tapi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah sholat isya, taraweh dan witir Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Salah satu dari rukun Islam adalah membayar zakat, menunaikan zakat. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, wassaum fir Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Salah satu dari rukun Islam adalah membayar zakat. Jadi zakat ini adalah wajib bagi setiap orang yang mampu. Beda dengan yang tidak mampu, dan beda pula yang dengan pura-pura tidak mampu. Dulu ada seorang sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah ini kalau dia sholat itu nggak pakai wirid. Begitu sholat langsung pulang. Besok lagi begitu sholat langsung pulang. Selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pulang. Suatu ketika Rasulullah ini memergoki Sa'labah yang seperti itu. Lalu ditanya, wahai Sa'labah, kenapa kamu setelah selesai sholat langsung pulang? Lalu dijawab oleh Sa'labah, ya Rasul, aku ini punya baju hanya yang ada di badan inilah. Kalau aku lama-lama di masjid ini, maka istriku di rumah tidak sholat. Ternyata sekain berdua Sa'labah itu dengan istrinya. Makanya begitu sholat langsung pulang, gantian dengan istrinya yang di rumah. Barangkali kalau ada orang di sini yang sholat begitu salam langsung pulang, barangkali mau gantian juga dengan istrinya di rumah mungkin gitu kan, mungkin. Karena Rasulullah itu udah biasa setiap selesai sholat itu kemudian wirid dulu, tidak langsung pulang. Nah, karena terpegok seperti ini, Sa'labah akhirnya minta kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau begitu doakan aku supaya aku bisa menjadi kaya. Kalau nanti aku kaya, aku akan begini, dan begini. Pokoknya banyak janjinya sebelum kaya. Kan kalau belum jadi biasa kayak gitu kan. Tapi kalau udah jadi biasanya lupa itu. Kan biasa seperti itu. Permintaan pertama Sa'labah tidak diterima oleh Rasul. Rasul tidak mendoakannya. Lalu besok lagi Sa'labah minta lagi, ya Rasul, doakan aku supaya aku bisa menjadi kaya, sehingga aku bisa membantu orang-orang yang miskin, aku bisa mengeluarkan bagian dari hartaku itu.
belum diijabah oleh Rasul. Rasulullah belum mendoakannya. Pada kali ketiga, Sa'labah akhirnya minta lagi, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku." Pada yang kali ketiga ini, Sa'labah akhirnya mendoakan permintaan yang dipinta oleh Sa'labah itu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tahu kalau Sa'labah ini kaya bakalan pelit. Rasulullah sudah tahu itu. Dan kalau nanti Sa'labah kaya, dia tidak akan bakalan mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu lebih baik Sa'labah miskin daripada kaya. Karena orang kaya itu hisapnya lebih sulit daripada orang miskin. Benar, begitu didoakan Rasulullah beri kambing dia. Kambing itu lama-lama beranak. Akhirnya Sa'labah yang tadinya belum azan sudah di masjid, lama-lama pas azan baru tiba di masjid. Lama-lama pas qomat baru tiba di masjid. Lama-lama sudah selesai qomat baru tiba di masjid. Masbuk. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Kemana ini Sa'labah kok lama-lama mundur sholatnya?" Kemana dia? Dijawab oleh sahabat yang lain, "Sibuk ngurusi kambing ya Rasul. Kambingnya banyak." Begitu mendengar Rasulullah kambing Sa'labah itu banyak, lalu Rasulullah berikan utusan kepada Sa'labah untuk mengambil zakatnya. Apa kata Sa'labah? Kata Sa'labah, "Ini nggak ada urusannya dengan orang lain, ini adalah usahaku sendiri." Ternyata benar, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Lalu turunlah ayat, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang suka menimbun-nimbun, numpuk-numpuk, nyimpen-nyimpen hartanya, tidak mau menafkahkan di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum, kabari dia dengan kabar gembira. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang numpuk-numpuk harta, nyimpen-nyimpen harta, oleh Rasulullah disuruh kasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim. Kabar gembiranya dengan siksa yang sangat pedih. Ini bukan kabar gembira, tapi kabar ancaman. Saat itulah Sa'labah kemudian menjadi takut. Begitu takut kemudian terus mengantarkan zakatnya. Tetapi Rasulullah tolak. Karena pada saat diminta tidak dikasih. Pada saat minta tidak dikasih. Akhirnya Rasulullah wafat, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena yang mewakili Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka Sa'labah menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq juga menolaknya karena Rasulullah menolak. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang senantiasa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Seluruh ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah Abu Bakar As-Siddiq itu mengikutinya. Kecuali satu yang tidak diikuti. Apa itu? Nikah. Kalau Rasulullah istrinya banyak, Abu Bakar As-Siddiq tidak sebanyak istri Rasulullah. Karena memang tidak boleh. Paling banyak cuman 4. Kalau ada orang muslim istrinya lebih dari 4, itu yang satu harus dilepas. Kan di sini ada kemarin itu di Jambi ini istrinya lebih dari 4-5 istrinya. Apa itu? Ayam penyet wong Solo. Oh, itu istrinya banyak sekali itu. Nah, itu harus dilepas satu. Akhirnya waktu itu dipanggil oleh almarhum Pak Ibnu Hajar, kalau kamu Islam harus dilepas salah satu dari istrimu itu yang 5. Karena laki-laki itu paling banyak cuma 4. Ini mentang-mentang duitnya banyak, setiap satu istri dikasih satu perusahaan, ini mau banyak-banyak, tidak boleh. Rasulullah itu istrinya banyak karena itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hatinya dari mati Allah, akhirnya zakat yang diberikan oleh Sa'labah kepada Abu Bakar As-Siddiq pun ditolak. Kenapa? Karena Rasulullah menolaknya.
Karena ditolak, bingunglah Sa'labah ini. Lama-kelamaan kambingnya mati satu persatu mati, akhirnya habis. Itulah orang yang harusnya mengeluarkan zakat, tidak dikeluarkan zakatnya. Maka zakat itu adalah merupakan penyakit yang ada di dalam harta kita. Kalau ada penyakit yang ada di tubuh kita, terasa ada penyakit, kira-kira kita simpan terus enggak penyakit itu? Apa kita buang penyakit itu? Saking pengennya buang penyakit itu sampai rela mengeluarkan uang pergi ke dokter walaupun mahal obatnya itu, tetap mah dikeluarkan karena tahu itu penyakit. Zakat itu adalah merupakan penyakit di dalam harta kita, maka harus dikeluarkan. Sama dengan Bapak Ibu sorenya makan sate, makan tekwan, makan apalagi macam-macam itu dimakan. Itu pagi-pagi itu zakatnya harus dikeluarkan itu. Ketika mengeluarkan zakat itu tidak, Bapak Ibu tidak tidak mikir-mikir. Tidak mikir-mikir apa? Tidak mikir-mikir, ini jangan-jangan satenya yang keluar. Tidak, memang itu harus dikeluarkan. Oleh karena itu zakat harus dikeluarkan. Zakat itu ada dua macam. Pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Yang akan kita hadapi sekarang ini adalah zakat fitrah. Zakat mal itu bagi siapa yang telah memiliki harta. Kalau sekarang ini ukurannya adalah, kalau kita punya simpanan uang, itu ukurannya adalah kurang lebih sekitar 86 gram emas. Kalau sudah punya uang 86 gram emas ukurannya, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Berapa 86 gram itu? Mungkin kira-kira sekitar 14 suku ya. Kurang lebih sekitar 14 suku. Satu suku harganya sekarang ini berapa? Berapa Bu? 6 juta? 7. Masya Allah 7 ya. Karena saya sudah nggak pernah beli emas lagi. Karena istri saya di rumah sudah punya emas 65 kilo beratnya. Ya saya sendiri. Jadi nggak perlu beli emas. 7 kali 14 berapa itu? 70. 7 kali 4 berapa lagi? 28. 80. 90-an juta baru mau mengeluarkan zakat. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang belum dikeluarkan zakatnya, disimpan di bank, ketika punya uang 90 juta itu sudah harus mengeluarkan zakatnya. Nah, lalu zakat itu diberikan kepada siapa? Di dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu di sini maksudnya adalah zakat. Yang pertama itu diberikan lil fuqara'i, orang-orang yang fakir. Siapa orang-orang yang fakir itu? Ulama Syafi'iyah itu menyebutkan orang fakir itu adalah orang yang nggak punya pekerjaan, orang yang dia makan sehari-hari ini kurang. Biasa rata-rata kita makan sehari semalam itu 3 kali, maka orang fakir itu makan sehari semalam cukup sekali karena dia fakir tadi, nggak ada yang dimakan. Kira-kira ada nggak di sini orang yang sehari semalam makan cuman sekali? Ada. Kalau ada itu harus diberi itu. Sehari semalam makan cuman sekali karena kurang dia. Perlunya itu 10, dia punya cuman 2. Makanya masih sangat kurang. Ini fuqara, orang-orang fakir. Maka orang fakir yang seperti ini tidak wajib membayar zakat fitrah. Orang fakir seperti ini nggak wajib membayar zakat fitrah.
maka ia berhak untuk memperoleh zakat fitrah. Kemudian yang kedua, setelah fakir, wal masakin, orang miskin. Orang miskin ini lebih tinggi sedikit daripada orang fakir. Kalau dia bekerja sehari, itu habis untuk sehari, nggak ada lagi simpenan. Di gentong tidak ada beras. Ustadz, memang di gentong saya tidak ada beras, tapi di apa namanya penyimpan beras itu? Nah, itu ada beras, sama itu, maksudnya tidak ada simpenan yang lain-lain. Ketika dia tidak ada makanan lain untuk besok, yang ada hanya hari inilah habis untuk dimakan, itulah namanya fakir. Ada nggak kita sekarang yang seperti itu, kanan kiri kita? Rasanya hari ini dia makan, untuk besok masih ada. Yang seperti itu orang yang miskin. Nih kalau kita ngikuti fikih yang lama, zakat nggak tersalur yang seperti ini, nggak tersalur zakat. Karena memang fikih itu selalu berjalan terus dari tahun ke tahun, selalu ada perubahan-perubahan terus fikih itu. Makanya ketika ada orang ngutang di bank, ngutangnya 50 juta, setelah 20 tahun yang akan datang bayarnya 100 juta. Lalu orang mengatakan riba. Sekarang perhitungannya begini, 50 juta sekarang dengan 50 juta 20 tahun yang akan datang, itu nilainya sama apa tidak? Tentu tidak sama. Maka zaman dulu ulama kita belum mengelola atau belum menyampaikan kepada kita tentang fikih inflasi. Maka itulah kita tidak boleh terlalu gampang mengatakan ngutang di bank itu adalah riba. Enggak boleh seperti itu. Karena nilai mata uang yang kita pinjam sekarang dengan yang kita kembalikan 20 tahun yang akan datang, itu barangkali nilainya justru lebih tinggi yang sekarang ini. Karena pernah dulu ada orang ngutang dengan saya, ngutangnya itu tahun 2002, ngutangnya 3 juta, dibayar tahun 2008 dengan 2 juta juga. 2 juta saat itu beli emas itu dapat 5 suku. Beli emas 2008 cuma dapat 1 suku. Ini kan inflasi namanya yang seperti ini. Ada orang pada saat itu ngutang dengan saya seperti itu, 2002 dia ngutang, 2008 baru lunasinya. Dan uang 2002 yang 2 juta itu dibayar 2008 dengan 2 juta juga, itu nilainya sudah tidak sama lagi. Maka perlu dipelajari juga fikih namanya fikih inflasi. Makanya ketika Bapak Ibu mau ngutang, itu sebagusnya adalah seharga dengan emas. Jadi dibayar emas. Misalnya utang berapa? Utang 7 juta, berarti utang 1 suku emas. Jadi kita memang memberikan dia utang 1 suku emas. Kalau kita memberikan dia utang 1 suku emas, besok bayarnya juga dengan 1 suku emas. Nggak peduli emas harga 7 juta atau berapa juta atau mungkin cuma 2 juta. Yang penting tetap 1 suku gitu. Yang itu insya Allah tidak ada inflasi kalau emas. Tapi kalau uang itu ada inflasi. Nah, orang yang miskin itu dia hari ini dia bekerja habis untuk hari ini, besok tidak ada lagi. Maka orang-orang yang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Hanya saja untuk mencari orang seperti ini itu juga sulit sekali. Oleh karena itu nanti ketika kita membagikan zakat, kita berdasarkan miskinnya itu adalah miskin yang ditentukan oleh pemerintah setempat, bukan yang ditentukan di dalam fikih itu tadi. Karena kalau ditentukan fikih tadi yakin tidak akan tersalurkan. Kenapa ditanya? Bapak di rumah punya anak istri, punya berasnya masih ada, adalah kira-kira segantang. Itu nggak berhak menerima zakat yang seperti itu. Kalau ngikuti aturan fikih tadi, miskin menurut fikih itu tadi. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun fikih itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Dulu membayar zakat itu dengan gandum. Lah sekarang kan nggak ada gandum. Sekarang orang makan pakai beras. Dulu orang makan pakai tiwul.
Bapak Ibu kenal tiwul? Itu tahun 80-an itu tiwul gaplek itu. Zakat ya jangan dengan itu. Kenapa? Karena zakat itu adalah yang dikeluarkan merupakan kutul balad, makanan pokok kampung itu. Kalau dia makan jagung, mengeluarkan zakat beras, tidak sah karena makan pokoknya adalah jagung. Kalau makan pokoknya jagung, mengeluarkan beras, enggak sah. Kenapa? Karena makan pokoknya jagung. Kita makanan pokok kita adalah beras, kemudian terus kita berzakat dengan kurma, umpamanya kayak gitu. Wah, Nabi kan zakatnya pakai kurma, aku zakat juga lah pakai kurma. Enggak benar yang seperti itu. Kenapa kok enggak benar? Zakat itu adalah kutul balad, makanan pokok di kampung itu. Kalau makanan pokok di kampung itu memang kurma, misalnya di Kenaliasa Matas ini makanannya adalah kurma semua, boleh zakat pakai kurma. Tapi saya yakin di sini semuanya makan beras yang sudah diolah menjadi nasi, bukan makan beras. Kita nggak bisa makan beras karena kita bukan ayam. Makan beras yang sudah diolah menjadi nasi. Nah, ini yang pertama fuqara, orang yang kurang penghasilannya, dia tidak bisa makan sehari cukup 3 kali. Yang kedua, orang miskin, orang yang hari ini bekerja habis untuk hari ini. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha, orang yang menjadi amil zakat itu. Maka orang yang menjadi amil zakat, yang bekerja di dalam pengumpulan zakat itu, maka dia termasuk orang yang memperoleh zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf. Orang mu'allaf ini ada 2 pendapat. Yang pertama, dia adalah orang yang baru masuk Islam. Yang satu lagi adalah orang yang dia bukan Islam, tapi ada harapan dia masuk Islam sehingga perlu dijinakkan dengan zakat itu tadi. Tapi kalau saya lebih orang yang sudah masuk Islam tapi baru. Barunya di sini kalau saya memperhitungkan itu ketika dia belajar Islam itu sudah cukup. Kalau dia sudah cukup belajar Islam, maka dia bukan mu'alaf lagi. Ya kurang lebih seperti usia sekolah lah, mungkin sekitar 3 tahun gitu. Kalau udah lebih dari 3 tahun, masa ya sih masih mu'alaf lagi, berarti memang benar-benar nggak mau belajar yang seperti itu. Selanjutnya wafir rikab. Rikab ini adalah sekarang kayaknya tidak ada. Budak yang ada perjanjian dengan tuannya akan memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya. Maka budak yang seperti ini berhak memperoleh zakat untuk memerdekakan diri dari tuannya, karena sudah ada perjanjian itu tadi. Dan sekarang sepertinya nggak ada namanya budak, itu nggak ada kecuali di Jambi, tapi itu nggak terikat budak Jambi itu. Budak Jambi itu masih main sana main sini, kadang pulangnya malam. Budak yang dimaksud di sini bukan budak yang itu. Wal gharimina, gharim itu orang yang terlilit hutang. Ibu punya hutang? Punya? Berhak menerima zakat tuh. Utang yang mana kan gitu? Utang yang mana? Utang pada kebutuhan pokok. Kalau di sekeliling Bapak, kanan kiri Bapak ada untuk makan saja itu harus berhutang. Untuk makan, membeli beras itu harus berhutang. Maka zalim kita kalau kita tidak membantunya sementara kita mampu. Zalim kita. Dulu ada seseorang yang sangat marah kepada tetangganya. Kenapa dia marah kepada tetangganya? Orang ini adalah orang ahli zikir, orang ini adalah orang ahli wirid. Ketika malam tidur itu didatangi oleh malaikat. Begitu didatangi malaikat, ditunjuk oleh malaikat, percuma saja kamu zikir, percuma saja kamu wirid, percuma saja kamu sholat, tetanggamu sengsara, kamu biarkan saja. Bingung dia, siapa tetangganya yang sengsara itu. Besoknya baru ketemu, oh rupanya tetangga yang itu yang sengsara. Dimarahi tetangga nih, ibu nih susah nggak ngomong-ngomong sama aku. Coba kalau susah ngomong sama aku, ada nggak di sini yang seperti itu? Belum ada. Jadi dimarah-marahi dia. Kenapa? Karena ditegur oleh malaikat, ada orang susah tidak mau bantu. Padahal dia nggak tahu kalau ada orang susah di situ. Akhirnya ketemu orang yang susah tadi, ganti dimarahi oleh dia. Kalau susah itu ngomong,
kurang apa ngomong, nggak ada beras bilang, nggak ada uang bilang. Wah enaknya kalau seperti itu, aku nggak ada uang untuk beli rumah, kan? Langsung dikasih uang sama dia gitu, saking orang kaya itu. Nah, orang yang terlilit hutang yang seperti itu, ini bukan hutang yang lain, misalnya hutang habis bangun gedung hotel, hutang itu nggak termasuk yang seperti itu, karena ini hutang yang berlebih, bukan hutang bagian pokok, hutang di sekitar perut ini. Ketika orang punya hutang untuk keperluan pokok, maka orang itu wajib untuk memperoleh zakat. Wa fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dulu yang namanya fi sabilillah itu adalah para bala tentara, tentara-tentara untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fikih kontemporer Yusuf Al-Qaradawi itu kemudian dikembangkan, termasuk yang fisabilillah adalah guru-guru mengaji, orang-orang yang belajar di pondok pesantren, orang-orang yang menjaga ilmu Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam fikih yang disusun oleh Yusuf Al-Qaradawi. Berikutnya wabni sabil, ibnu sabil, orang yang berjalan untuk menempuh perjalanan, musafir. Jadi musafir itu juga berhak untuk memperoleh zakat. Kalau di sini ada musafir, umpamanya asalnya dari Jawa, kemudian terus merantau ke Jambi, terus kemudian dia mau pulang ke Jawa nggak punya ongkos, itu boleh menemui Badan Amil Zakat. Pak Badan Amil, aku pengen pulang ke Jawa tapi aku nggak punya duit, aku nggak punya ongkos, bisa nggak bantu aku? Maka orang seperti itu berhak untuk memperoleh zakatnya. Suatu ketika dulu saya belajar di IAIN Imam Bonjol Padang tahun 97 dulu. Saya ngambil jurusan tafsir hadis waktu itu. Kekurangan, saya pergi ke PT Indarung. Bapak tahu PT Indarung? Produksi semen. Di situ saya minta zakatnya, karena saya adalah seorang musafir, perlu biaya untuk makan sehari-hari, karena kuliah S2 itu waktu itu mahal, 1.200.000. 1.200.000 itu mahal itu, karena emas itu satu suku 200. Berarti berapa itu? Kalau satu suku 6 kali 212 bagi 2, 6. Jadi 6 suku, sama dengan 6 suku. 6 suku sekarang berapa? 6 kali 7. Itu biaya S2 pada saat itu. Itu sangat mahal pada saat itu. Nah, akhirnya saya dikasih zakat dari PT Indarung. Maka Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan itu boleh memperoleh zakatnya. Lalu gimana cara membagi zakat itu? Membagi zakat itu ada dua versi. Yang pertama sesuai dengan asnafnya. Asnaf fakir, asnaf miskin, asnaf amil, asnaf sabilillah, asnaf ibnu sabil, asnaf riqab, asnaf gharim. Jadi masing-masing asnaf itu memperoleh bagian yang sama di antara yang lain. Itu yang pertama. Kalau misalnya asnafnya cuma 3, berarti dibagi 3. Ada cara yang seperti itu. Tapi cara yang seperti ini biasanya akan menguntungkan yang anggota asnafnya sedikit. Itu tidak benar. Maka yang lebih bagus lagi adalah ketika membagi itu, berapa jumlah penerimanya dibagi semuanya. Maka ketika seperti itu tidak ada yang dibesarkan dan tidak ada yang dikecilkan. Walaupun kedua-duanya itu boleh. Kedua-duanya boleh. Misalnya yang miskin ini banyak, kemudian sabilillah sedikit, setelah itu amil juga sedikit, maka sebagian dari amil, sebagian sabilillah dilimpahkan kepada miskin, supaya yang miskin mendapat agak lebih banyak. Masa amil dapat 300, miskin cuma dapat 25? Itu sangat tidak
tidak berperasaan gitu kira-kira. Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, inilah 8 asnaf yang kadang-kadang kita di sini tidak semuanya memperoleh atau ada 8 asnaf itu seluruhnya. Paling-paling yang ada adalah miskin, yang ada fakir pun sudah sulit. Kemudian setelah miskin amil, setelah amil barangkali fisabilillah. Fisabilillah mungkin ada mu'alaf. Mungkin ada mu'alaf. Tapi biasanya musafir itu jarang-jarang. Musafir bayang jarang. Ibnu Sabil jarang-jarang. Kemudian ghorim. Ghorim itu adalah orangnya, bukan bendanya. Kalau yang utang itu adalah orang, maka orang itu memperoleh jatah zakat ini. Dan itu untuk keperluan pokok, bukan keperluan yang diada-adakan, tapi memang betul-betul dibutuhkan. Inilah zakat yang harus kita bagikan, dan kepada siapa kita membagikan zakat itu, dan siapa orang-orang yang berhak untuk membayar zakat itu. Inilah semuanya sudah saya sampaikan, bahwa yang besok masih ada simpanan harta, dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya mulai dari tanggal 1 Syawal sampai khotib naik di atas mimbar. Kalau sudah khotib naik di atas mimbar, maka zakat fitrahnya menjadi batal. Itu menjadi sedekah biasa. Padahal zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Maka menunaikan kewajibannya sudah berlalu dan tidak ada qadha untuk zakat fitrah. Menjadi dia zakat atau sedekah biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha seharusnya adalah Idul Fitri ini agak dibelakangkan, khotibnya naik ke atas mimbar. Idul Adha agak lebih dicepatkan, karena Idul Adha tidak ada kaitan dengan zakat. Dan kalau dicepatkan lebih cepat motong binatang kurban, lebih cepat selesai. Kalau Idul Fitri jangan cepat-cepat. Bisa jadi ada orang yang belum menunaikan zakat fitrahnya. Akhirnya dia kebingungan mau kemana ngasihkan zakat fitrah ini. Akhirnya pergi ke masjid, diserahkan lagi kepada badan amil zakat yang sudah dibubarkan tadi malam oleh pengurus masjid. Terima saja, kemudian terus diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi dengan syarat khotib belum naik ke atas mimbar. Kalau khotib sudah naik di atas mimbar, maka zakatnya menjadi tidak sah. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya silahkan. Pakai mic biar jelas. Agak dekat dikit Pak dengan speakernya, dengan mic-nya. Udah dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz yang saya tanyakan. Tadi Pak Ustaz bilang tadi kalau kita mencari yang penerima yang miskin, kan ini tidak tidak ada lagi. Ya. Nah, yang saya miskin menurut fikih tadi. Ya kan, kebanyakan miskinnya kalau miskin pemerintah. Nah, miskin pemerintah. Jadi yang saya pertanyakan, panitia zakat ini kan yang meminta ke Pak RT, ke RT. Iya, ke RT. Ya kan? Nah, jadi Pak RT memberilah nama-nama yang berhak yang memperoleh dari miskin. Ya. Ternyata yang Pak RT berikan itu dicoret sama panitia. Iya. Yang dicoret ini yang menentukan apakah itu dibolehkan atau itu gimana. Yang kedua, pembagian zakat ini
bolehkah panitia besar menerima daripada yang wajib menerima? Panitia besar. Ya, panitia zakat. Panitia zakat. Ya. Nah, pembagiannya lebih besar dari penerima. Baik. Iya, iya. Baik. Saya jawab dulu nih. Memang yang mengajukan itu adalah Pak RT. Karena yang tahu warga itu Pak RT. Tetapi kadang-kadang Pak RT ketika mengajukannya itu ternyata ada yang punya motor 2. Kemudian ternyata ada yang lebih membutuhkan daripada dia. Yang seperti itu maka panitia zakat dengan musyawarah bersama, bukan satu orang tapi musyawarah bersama, itu berhak untuk mencoretnya. Itu hanya pengajuan dari Pak RT. Kalau janda? Tidak ada asnaf janda, yang ada miskin. Kalau jandanya miskin, walaupun dia tidak janda asal miskin, itu tetap dapat. Dan janda tidak berhak menerima zakat. Umpamanya jandanya Pak Zulkifli. Bapak mau berzakat sama jandanya Pak Zulkifli pasti ditolak. Karena apa? Karena yang Bapak sampaikan berikan zakat kepadanya itu lebih banyak dia duitnya. Jadi bukan jandanya tapi miskinnya gitu. Itu yang pertama ya. Jadi yang berhak menerima itu adalah yang miskin. Dan miskin itu yang tahu pertama adalah Pak RT. Karena Pak RT yang bergelut dengan warga. Kemudian Pak RT menyampaikan, ini loh Pak amil zakat yang miskin-miskin. Ternyata setelah dimusyawarahkan, yang ini berhak, yang ini tidak berhak. Yang ini berhak, yang ini tidak berhak. Karena kan kadang-kadang yang menerima bantuan miskin, raskin itu kadang-kadang itu tidak tepat sasaran. Orang itu tidak memenuhi kriteria. Cuman kan pemerintah yang di atas kan tidak tahu. Yang tahu hanya nama itu, maka dimasukkanlah seperti itu. Satu contoh saja. Ketika saya mampu, ternyata ada orang yang mungkin karena nggak enak dengan saya, akhirnya saya dikasih semacam kupon begitu untuk bantuan raskin begitu. Ketika saya bawa itu ke tempat untuk ngambil beras, saya pun juga dapat, tapi saya tidak masuk kriteria itu. Maka saya ambil, saya berikan kepada yang saya anggap miskin di situ. Walaupun dia dapat 2 kali nggak masalah gitu. Nah, jadi Pak RT itu hanya menyampaikan, itulah sesuai dengan pengurutan Pak RT. Kalau dicoret itu berarti keputusan dari badan amil zakat, karena badan amil zakat tidak satu. Yang kedua, bolehkah amil memperoleh lebih banyak ketika memang dibaginya itu berdasarkan asnaf? Itu bisa jadi lebih banyak yang amil tadi kalau berdasarkan asnaf. Misalnya gini, asnafnya ternyata ada miskin, ada amil, ada fisabilillah, kemudian ada ghorim. Ghorim ini cuma 3 orang umpamanya, maka ghorim ini bisa lebih besar daripada amil kalau membaginya per asnaf. Tetapi ketika panitia membagi per asnaf seperti itu, mesti harus dibicarakan dulu kira-kira pantas enggak gitu. Tapi kalau sahnya sah karena berdasarkan asnaf gitu ya. Yang penting disalurkan kepadanya. Sekarang itu yang penting menerima dan memperoleh. Karena itu bukan hasil kerja, itu adalah pemberian dari Allah. Jadi ketika menerima ya terima saja apa adanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau syukur pasti cukup, tapi kalau nggak bersyukur berapapun pasti kurang gitu. Berikutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi sekiranya dalam satu lingkungan kita itu Pak ada warga miskin. apa? Warga miskin. Dia pasti kan dapat bantuan dari zakat kan, asnaf miskin. Nah, kemudian Pak dalam rumah itu ada satu masalah lagi Pak. Ada anaknya yang disabilitas. Jadi dalam rumah itu bisa memungkinkan dapat 2 bagian atau 1 bagian untuk satu rumah itu Pak.
Oh iya begitu. Kalau menerima miskin itu bukan per individu, tetapi per kepala keluarga. Karena di situ ada yang menanggung, yaitu kepala keluarga. Dilihat kepala keluarganya. Jangan dilihat anggota keluarganya, dilihat kepala keluarganya. Ternyata kepala keluarganya ini adalah pimpro di PU. Istrinya nggak kerja di rumah dan ada anaknya disabilitas, nggak berhak menerima zakat karena yang bertanggung jawab ada di situ yang lebih. Jadi bukan dilihat dari per individu, tetapi dilihat dari yang bertanggung jawab di situ mampu apa tidak. Kalau yang bertanggung jawab di situ mampu, maka tidak berhak menerima zakat. Tetapi kalau yang bertanggung jawab di situ tidak mampu, maka dia berhak menerima zakat. Maka zakat itu nggak boleh diberikan umpamanya suami kepada istri. Nah, istriku aja yang terima zakat, nggak boleh. Nah, daripada jauh-jauh udah zakat ini aku kasihkan sama bapakku saja. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Bapak itu adalah tanggungan kita, kita ini tanggungan bapak kita, istri tanggungan kita. Maka yang seperti itu kita nggak boleh menyalurkan zakat yang bukan pada tempatnya. Dulu pernah ada seorang yang dicuri oleh bapaknya, barangnya itu dicuri, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku mencuri katanya. Lalu dipanggillah bapaknya, dipanggil anaknya. Aku dulu anakku sakit ini, aku mengeluarkan berapapun uang, tidak pernah aku mengeluh. Barang dia sedikit aku ambil, dia sudah begitu. Apa kata Rasul? Anta wa maluka li abika. Kamu dan bapakmu, kamu dan seluruh hartamu itu milik bapakmu. Artinya ketika ada orang tua punya anak kaya, kekayaan anaknya itu mutlak milik bapaknya. Itu secara agama. Tapi kalau secara negara ya lain ceritanya. Nanti kalau ngambil itu jangan-jangan dilaporkan ke polisi. Kadang-kadang kan ada anak durhaka seperti itu kan, bapaknya ngambil buah yang dia senangi, kebetulan bapaknya pingin, baru datang diambil, dilaporkan ke polisi katanya maling. Ya diurus oleh polisi. Itu namanya anak yang durhaka, enggak berkah hidupnya yang seperti itu. Jadi ketika yang menanggung itu mampu, maka dia tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau yang menanggung di keluarga itu mampu, dia berhak untuk menerima zakat. Bukan perorangan, tapi per penanggung jawab. Itu Pak, satu lagi Pak. Itu sekiranya badan kami yang badan ambil zakat itu Pak, pertama kan kami membagi itu dalam pikiran kami cukup tidak cukup. Nah kemudian pas di akhir bulan kami ternyata masih kelebihan banyak. Itu boleh 2 kali nggak? Yang kelebihan banyak apa itu? Ada yang nyusul ke Pak. Zakatnya masih lebih. Ya. Kalau zakatnya lebih dikasihkan kepada yang membutuhkan. Ya berarti boleh 2 kali. Iya boleh 2 kali, boleh. Terima kasih Pak. Yang penting dia menerima. Makanya bukan berapa banyaknya, tetapi menerima atau tidak, itu yang penting. Ketika dia menerima, ya sudah, tapi nggak usah ditengok, oh kok sedikit, karena sedikit banyak itu relatif. Ketika dia bersyukur, maka Allah akan berikan cukup. Tapi ketika dia tidak bersyukur, berapa banyak, pasti akan kurang. Yang penting itu hidup tidak usah kaya-kaya, tidak usah, cukup saja. Itu lebih bagus hidup itu cukup daripada kaya. Pas mau makan duitnya cukup, pas mau bayar SPP anak duitnya cukup, pengen motor duitnya cukup, pengen mobil duitnya cukup, pengen pokoknya cukup aja, nggak usah kaya-kaya gitu. Itu pemberian zakat kepada hamil sebelum Iya. Bukan pemberian zakat kepada amil, menyerahkan zakat kepada orang yang berhak menerima, bukan kepada kamil. Jadi bukan yang hamil, bukan. Diserahkan ke penerimanya. Iya. Bukan yang ke yang mengumpulkan. Bukan. Jadi intinya, nah kalau orangnya jauh bagaimana? Kalau orangnya jauh itu bisa diwakilkan. Tapi orang itu sudah ada serah terima. Sekarang kan bisa ada WA gitu, ngomong
aku serahkan zakat ya, ya diterima. Kemudian zakatnya dititipkan dulu, berarti sudah diterima. Nah, hal-hal ini kejadian waktu kemarin di Tanjung Pinang, Pak. Yang dibagikan itu di pulau-pulau. Jadi nggak mungkin dalam satu hari bisa sampaikan. Iya. Bisa sampaikan dulu boleh. Gitu. Iya, yang penting dia sudah nerima. Soal barangnya nyampe belakangan nggak jadi masalah. Itu yang penting ijab kabul dari menerima zakat itu sudah terjadi sebelum khotib naik di atas mimbar. Iya. Ini Pak, mau tanya Pak. Saya mau tanya sama Pak Ustaz. Di sini saya bagi pengurus ini Pak. Kuat dikit Pak. Iya. Hmm. Imam masjid, Bilal, pengurus masjid, pengurus kifayah, apakah bisa Pak dapat bisa? Yang seperti itu tidak masuk fisabilillah, tapi boleh dikasih dengan namanya bisyarah. Bisa digunakan dengan menggunakan bisyarah, bukan dari zakat. Tapi dari bisyarah. Bisyarah itu apa? Bisyarah itu penggembira yang diberikan kepada orang-orang seperti tadi. Itu bisa diambil dari uang kas masjid. Nah, jadi tidak masuk kepada zakat itu. Itu bisa dari bisyarahnya gitu. Jadi kalau pengurus masjidnya di situ faham, maka yang seperti itu diambil dari bisyarah dari uang kas yang ada di masjid, tetap dapat, tapi namanya bukan zakat, namanya adalah bisyarah gitu. Terus yang tadarusan Pak? Ya, sama dengan yang tadarusan. Jadi kalau di masjid saya itu, di Masjid Al-Mujahidin itu saya sampaikan seperti itu bersama saya punya rekan namanya Ustadz Bajuri Syaraf. Kami sepakat setelah membaca kitab Bilal, khotib, kemudian terus imam taraweh, kemudian yang tadarusan supaya rame gitu, masing-masing dikasih bisyarah. Kalau anak-anak di tempat saya itu rata-rata dikasih 50.000, itu pun sudah seneng bukan main itu. Ya kalau jumlahnya ada 10 kan sudah lumayan 500.000. Kalau adanya yang tadarus ada 30 kan rame lagi, jadi 1,5 juta gitu. Kalau yang ada 30 anak gitu. Jadi yang tadi itu diambil dari bisyarah, ya, tidak diambil dari zakat gitu. Ya silakan, suaranya kuat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mati Pak. Ya. Ini kita pernah kejadian. Jadi uang itu cuma ada untuk bayar 4 orang. Tapi yang ada 7 orang. Boleh tidak dibolong uang 4 orang itu untuk 7 orang? Satu tanya. Kedua Pak. Satu dulu. Jadi uangnya itu cukup 4 orang. Bayar 4 orang. Sementara di keluarga itu ada 7 orang. Ada 7 orang. Oh, maksudnya ini sudah dibagikan. Karena hujan terus Pak, hujan terus, duit tidak kumpul. Untuk bayar zakat. Untuk bayar fitrah. Oh, untuk bayar zakat. Dia satu rumah, memang 7 orang. Mereka duitnya ada untuk 4 orang. Oh gitu. Jadi di rumah itu ada 7 orang. Mau berzakat cukup 4 orang. Maka yang 4 orang itulah yang berzakat. Yang 3 orang tidak wajib zakat. Yang 3 orang tidak wajib zakat karena memang tidak punya kan? Tidak punya. Syarat untuk zakat kan harus ada yang dikeluarkan untuk zakat. Kalau tidak ada nggak wajib. Ini berjalan rasanya. Cuman 4 yang ada, ya 4 itulah yang dibayari zakat. Yang 3 ini berarti dia tidak wajib zakat. Cuman panitia zakat harus tahu itu nanti harus dia yang seperti itu berhak memperoleh zakat, dia berhak menerima zakat gitu. Jadi bukan gimana nanti kewajibanku, itu dimaafkan oleh Allah karena termasuk orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat. Berarti dia termasuk orang yang miskin. Orang miskin itu sesungguhnya tidak berzakat. Ingat tuh, orang miskin itu tidak berzakat. Aslinya begitu. Makan
sehari ini adalah hasil kerja sehari ini, besok nggak ada lagi yang nak dimakan, apa yang mau dikeluarkan? Maka orang miskin yang tidak mengeluarkan zakat itu dia berhak memperoleh zakat. Kalau dia sudah mengeluarkan zakat berarti dia termasuk orang kaya pada ukuran fikih. Jadi yang tadi itu yang berhak yang harus mengeluarkan zakat 4, yang tiga itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena memang tidak mampu. Pertanyaan berikutnya? Kalau kita zakat sama keluarga boleh tidak, Pak? Zakat sama keluarga boleh asalkan bukan bapak kita, bukan istri kita. Tapi kalau sama adik yang sudah pisah rumah, artinya lain rumah, itu tidak apa-apa. Dan itu bagus. Atau sama paman, boleh. Yang penting bukan orang yang dalam tanggungan kita. Kalau dia orang tanggungan kita, maka nggak sah zakat itu disalurkan kepadanya. Begitu. Ya. Ya, silakan. Kok pakai mic tapi nggak dengar suaranya? Dengan asnaf yang lain. Asnaf yang lain itu tidak terpaut dengan mampu atau tidak mampu. Yang terpaut mampu dengan tidak mampu itu yang fakir sama miskin. Amil itu baik miskin maupun kaya dapat. Sabilillah baik miskin maupun kaya dapat. Ibnu sabil baik miskin atau kaya dapat. Pahamnya gini, bapak pergi umroh. Begitu pergi umroh, di sini banyak nih duit di Indonesia nih, tapi di sana kan nggak bawa duit apa-apa, udah habis duitnya yang di tangan. Mau ngambil itu nggak ada alat untuk ngambil. Maka pada saat itu posisi bapak yang seperti itu sebetulnya adalah tidak mampu, miskin pada saat itu, perlu bantuan. Walaupun pada dasarnya begitu sebentar lagi itu akan kaya, sebentar lagi karena duit simpannya masih banyak. Cuman ATM nggak punya, ini nggak punya, itu nggak punya, kan kebingungan pengen makan. Akhirnya menemui badan amil zakat yang ada di tempat itu. Bapak, saya dalam perjalanan mau pulang ke kampung halaman, tapi saya nggak bawa duit. Duit ada di kampung, banyak sih di kampung, tapi tidak ada di aku sekarang ini. Sementara makan ini nggak bisa ditunda sampai seminggu. Hari ini harus makan gitu, besok saja nggak bisa nunda makan. Itu berhak menerima zakat itu. Maka dulu pernah tahun 2012 saya menjadi pembimbing haji. Ada jamaah itu yang hilang duitnya, duit hajinya hilang. Duit sudah saya kumpulkan dari jamaah, ada kurang lebih sekitar 1.000 real. 1.000 real itu mau saya kasihkan ke dia. Apa katanya? Duitku di kampung banyak katanya. Dikasih duit nolak karena duitnya di kampung banyak. Sementara di situ nggak megang duit dia, maka mau bayar dam tidak bisa. Setelah dia bingung bagaimana cara mau bayar dam, baru dia berpikir, iya aku perlu duit. Akhirnya duit yang saya kasih tadi baru diterima. Jadi perasaannya itu duitnya masih banyak di kampung gitu. Ini ketika duit kita banyak, Ibnu Sabil di dalam perjalanan tidak bawa duit, maka pada saat itu kekurangan ongkos boleh minta zakatnya. Jadi begitu, bukan harus yang miskin semuanya, tidak gitu. Cukup? Iya. Nah, gitu aja, kuat aja suaranya, nggak usah pakai itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai panitia amil juga, Pak. Jadi di ketentuan pemerintah itu kan zakatnya tuh ada koma-komanya, Pak. Iya. Jadi di koma-koma tersebut mereka membayar, kadang ada
Kadang lebih, kadang kurang. Itu kan dia untuk apa kata dia? Sudahlah untuk sedekah, Pak. Ya kan? Jadi kami catat untuk sedekah, Pak. Jadi untuk sedekah itu udah cukup, Pak. Bisa jumlahnya lebih, bisa banyak kayak jumlahnya kan. Beberapa orang yang bayar gitu, Pak. Nah, jadi itu pertanyaannya, Pak. Uang itu dikemanakan nantinya, Pak? Atau dimasukkan ke masjid, atau dibagikan tanda terima kasih ke amil atau ke begini ya, memang itu sering terjadi itu. Kan yang pertama itu kan 50 berapa itu? 54 400. Jadi Pak Kaspul menghimpunnya 54 400. Ini sebetulnya berawal kemarin tuh, kalau nggak salah 2016 waktu itu saya ikut memutuskan waktu masih MUI-nya itu Pak Tarmidhi. Waktu itu saya buka sebuah kitab namanya Fiqhul Islam wa Adillatuh, karena di situ di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh Wahbah Zuhaili menjelaskannya dengan gamblang menggunakan kilogram. Jadi satu mud itu berapa kilo, satu sak itu berapa kilo, itu jelas sekali di situ. Dan pada saat itu Imam Syafi'i tidak pernah mengeluarkan zakat berupa uang. Jadi kalau ngikut Imam Syafi'i keluarkan zakat berupa beras. Kalau ngikut Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi itu pernah dan membolehkan mengeluarkan zakat itu dengan uang. Tapi ingat, satu soknya Imam Hanafi berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i 2,7 sekian dibulatkan 2,8. Kemudian kalau Imam Hanafi 3,8, lebih besar. Enggak, anunya kilogramnya 3,8. Jadi ketika diuangkan menjadi besar. Inilah menjadi 54 400 ini yang beras nomor 1. Beras nomor 2 48.000, beras nomor 3 36.800. Ini yang terjadi. Jadi kalau pengen zakat, wah ini kenapa kok mahal bener? Ya sudah, zakat pakai beras saja. Kalau Imam Ahmad itu 2,4 kilogram. Imam Ahmad. Jadi ulama sebelumnya yang di Jambi ini mengambil tengah-tengah antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i menjadi 2,5 kilogram, 2,5 apa? Berapa cantingnya? 10 canting itu. Sah-sah saja, karena kalau dilihat dari minimalnya Imam Ahmad itu adalah 2,4 kilogram, sampai tertinggi adalah 3,8 kilogram. Jadi mana yang dipilih itu boleh-boleh saja. Kalau mau zakat dengan uang, mau nggak mau harus ngikuti Imam Hanafi. Itu mau tidak mau itu. Kenapa? Kalau kita wudhunya cara Imam Syafi'i, yang membatalkannya juga Imam Syafi'i, cara Imam Syafi'i. Kalau kita wudhunya Imam Maliki, cara membatalnya juga Imam Maliki. Jangan wudhunya Imam Syafi'i kemudian pegangan dengan perempuan, dengan istri, gandengan tangan kayak gitu, sentuhan kulit tidak batal. Batal kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau kita berwudhunya cara Imam Hanafi, cara Imam Maliki, yaitu dengan membasuh, bedanya ada di kepala ini. Jadi dibasuh seluruhnya, kepala ini dibasuh, diusap seluruhnya kepala ini. Maka di situ sentuhan laki-laki dan perempuan, sentuhan kulit itu tidak membatalkan. Itu mazhab yang dianut oleh Imam Maliki. Karena itu kalau kita bermazhab jangan separuh-separuh. Wudhunya Imam Syafi'i membatalkan Imam Maliki. Enggak benar yang seperti itu. Kalau kita ngikuti Imam Hanafi dalam berzakat, berarti boleh pakai beras, boleh pakai uang. Tapi kalau kita ngikuti Imam Syafi'i, nggak boleh pakai uang, harus pakai beras. Jadi mau pilih yang mana? Kedua-duanya sah kok, sah. Mau pakai uang sah, mau pakai beras sah. Jadi kadang-kadang diributkan yang seperti itu. Kok mahal bener? Ya sudah pakai Imam Syafi'i aja gitu. Kok mahal nian? 2,8 kilogram, ya sudah pakai mazhabnya Imam Ahmad saja, 2,4 kilogram. Kok berat 2,4 kilogram, di rumah nggak cukup, ya nggak usah zakat.
nanti terima zakat, kira-kira begitu. Jadi maksudnya Ya, silakan. Tambah rame nih. Masalah beras ini Pak. Nah, Di udah gitu aja lebih jelas. kan ada disebutkan 2,5 kilogram. dan 1,2,8. Nah, nanya dengan kawan bilang, kok kita sepakat 2,8, sementara kita 2,5. Jadi gimana pegangan kami ini Pak untuk ambil zakat ini Pak? Pakai 2,5 atau 2,8 kilogram? 2,5 sah, 2,4 sah, 2,7 sah, 2,8 sah, 3,8 sah. Yang tidak sah itu adalah 20 kilo. Terima kasih Pak. Iya, yang tidak sah. Terus tadi ya lupa ya, tadi ketika ada 54,4, ternyata ini kan duitnya dikasih 5,55 ribu gitu ya. Nanti itu sesuai dengan jumlah ini dijumlahkan semuanya. Ternyata dijumlahkannya lebih, itulah berarti sodakoh, infak orang yang mengeluarkan zakat. Maka itu boleh diberikan kepada siapa saja. Boleh diberikan ke kas masjid, boleh diberikan ke anak yatim, boleh diberikan kepada siapa saja. Sesuai dengan kesepakatan pada amil itu tadi. Itu kan masih haknya amil gitu. Iya, sama-sama. Cukup? Kalau belum cukup, besok pagi masih ada pengajian saya di Masjid Al-Hikmah setiap hari Minggu pagi untuk Ramadan. Silahkan datang. Masih ada Pak Ketua? Ini Pak satu ini. Apa itu? Di bawah sekali itu. Ini harus pakai kacamata nih, pakai pembantu. Ini kalau sudah 50 tahun ke atas ini, apakah uang zakat boleh di apa ini ya? Yang nomor 5 ya? Nomor 5. Sebelum asnaf semua telah dikasih, setelah asnaf semua telah dikasih, tetapi amil zakat masih terima zakat, apakah boleh disalurkan ke masjid? Masjid ya? Masjid. Zakat fitrah tidak boleh disalurkan ke masjid. Iya, karena yang menerima itu semuanya adalah orang, bukan masjid. Tapi kalau misalnya ada yang menyerahkan kepada Pak Widodo, terus Pak Widodo memberikannya ke masjid, itu berarti sodakohnya Pak Widodo gitu. Zakat kita tidak boleh timpang dari Allah. Iya, nggak boleh dilepas dari 8 asnaf itu. Jadi zakat itu yang menerima adalah orang, bukan barang atau bukan benda. Maka zakat tidak dilarikan, masjid nggak bisa menerima karena masjid nggak punya tangan gitu. Tapi kalau diberikan kepada pengurus, kepada salah satu nama yang mengurus masjid itu, diberikan berarti dia yang memperoleh. Kalau dia termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat itu, setelah itu dia kasihkan kepada masjid umpamanya. Boleh yang seperti itu. Umpamanya saya adalah umpamanya ini fi sabilillah, saya terima zakat itu. Setelah zakat itu saya terima, saya berikan kepada masjid. Maka itu adalah infak saya kepada masjid gitu. Masih ada lagi yang bertanya? Ya silakan. Waalaikumsalam. Pembagian zakat itu Ustaz lebih baik dibagi secara rata atau ditentukan sesuai dengan tingkatan kasusnya? Itu tergantung kesepakatan panitia. Iya. Karena panitia yang sudah ditunjuk itu tentu masing-masing bertanggung jawab atas kepanitianya itu. Jadi nanti gimana? Apakah dia berdasarkan anggota penerima secara keseluruhan atau berdasarkan asnaf? Yang penting zakat itu terbagi. Jangan sampai tidak terbagi gitu. Jadi itu tergantung panitianya. Itu teknis di lapangan. Dah cukup? Baik, kita sama-sama berdoa.
Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'idina minka. Allahumma yassir umurana kullaha. Allahumma yassir umurana kullaha. Allahumma yassir umurana kullaha wa umura man yusahiduna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.